Fiha kutubun qayyimah. Di dalam Al-Quran itu kutubun. Kutub itu banyak makna, berasal dari katabah. Misalnya ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Itu akar kata yang sama. Kutiba dalam ayat itu artinya diwajibkan. Lagi, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu ke atas orang-orang mukmin kitaban, sudah dipatok waktunya, ketentuannya. Waktu-waktunya sudah jelas. Zuhur dari jam sekian sampai jam sekian. Asar dari jam sekian sampai jam sekian. Itu namanya kitaban mawqutah. Maka dalam ayat ini, fiha, di dalam Al-Quran itu kata Allah, kutubun qayyimah. Ada isi kandungan, ada ketentuan, ada kewajiban, ada peraturan, norma-norma qayyimah yang benar. Begini jamaah, ada yang bisa jawab tidak? Kalau misalnya saya bertanya, kan kita sebagai orang Islam menganggap bahwa Al-Quran itu kan kitab suci. Sepakat ya? Kita sebagai orang Islam punya kitab suci, nama kitab sucinya adalah Al-Quran. Kalau saya tanya, kenapa kita menyebut Al-Quran itu kitab suci? Apa alasan? Apa argumentasi kita saat ditanya mengapa kita menyebut, mengklaim Al-Quran itu kitab suci? Apa alasan? Karena dalam ayat ini Al-Quran itu qayyimah, benar, lurus, tegak, tak berubah. Apa yang dimaksud? Karena ini ada kaitannya alasan kenapa kita jadikan Al-Quran sebagai kitab suci. Karena setiap umat beragama hampir semuanya punya kitab, dan sama-sama mengklaim bahwa kitabnya adalah kitab suci. Ini ngaku punya kitab, yang ini ngaku punya kitab, ini ngaku punya kitab, ini ngaku punya kitab. Terus kita juga ngaku punya kitab. Apa yang membedakan kitab kita dengan kitab mereka? Sehingga kita mengklaim bahwa hanya Al-Quran hari ini yang tersisa sebagai satu-satunya kitab suci yang murni dari Allah. Apa buktinya? Apa alasannya? Paling tidak 3. Pertama, Al-Quran itu disebut kutubun qayyimah karena hanya Al-Quran yang terjaga kemurniannya sejak pertama kali turun sampai nanti hari kiamat. Hanya Al-Quran. Hanya Quran. Berarti kalau begitu Allah tak pernah turunkan Taurat. Taurat turun dari Allah. Berarti kalau begitu Allah tak turunkan Injil. Injil dari Allah. Berarti kalau begitu Allah tak turunkan Zabur. Zabur pun dari Allah. Bedanya 3 kitab yang turun sebelum Al-Quran itu tidak digaransi keasliannya sampai waktu yang tak terhingga. Makanya ketika nabinya wafat, Nabi Musa, ketika Nabi Musanya wafat, maka berangsur-angsur orang Bani Israel itu mengubah perlahan isi Taurat. Sama seperti sekarang. Jamaah kalau baca berita, kan di sekeliling Masjidil Aqsa, Palestina, itu ada tembok ratapan namanya. Tembok ratapan itu tempat ibadahnya orang Yahudi. Jadi ada tembok tinggi, kemudian setiap hari Sabtu nanti mereka pegang kitab sucinya dan mengangguk-angguk. Itu nanti ada sejarahnya di dalam surah Al-Baqarah. Intinya mereka ibadah di situ. Yang membuat kita kaget, beberapa hari yang lalu ada berita beneran, bahwa
diadakan pesta LGBT di sekitaran tembok ratapan itu. Di sekitaran tembok ratapan itu pesta LGBT besar-besaran, ada panggungnya, ada sound systemnya, ada lightingnya. Padahal mereka mengaku orang Yahudi, mengaku punya kitab suci Taurat. Apa di dalam Taurat tidak dilarang tentang penyimpangan seksual itu? Dilarang. Apakah di Taurat tak dilarang minuman yang memabukkan? Dilarang. Kenapa mereka melanggar? Seakan-akan itu dibenarkan dalam keyakinan mereka dan dibenarkan dalam kitab suci mereka. Kenapa? Seiring berjalannya waktu, perlahan kitab sucinya dirubah sesuai dengan kemauannya. Pun juga ada kitab-kitab yang lain selain Taurat yang kasusnya sama. Dari masa ke masa dirubah. Ada yang dirubah maknanya, ada yang dirubah penafsirannya, bahkan ada yang ditambah dan dikurangi ayatnya. Ini fakta sejarah. Kalau ada yang bantah, bisa kita diskusi bersama. Maka bersyukur alasan pertama kita menjadikan Al-Quran sebagai kitab suci sejak turunnya hampir 15 abad yang lalu sampai hari ini. Nggak ada sedikit pun ayat yang ditambah, nggak ada sedikit pun ayat yang dirubah. Jangankan ditambah dan dirubah, dikurangi saja satu titik tidak pernah terjadi. Ditambah satu titik tidak pernah terjadi. Dirubah harokatnya tidak pernah terjadi. Terjaga originalitas Al-Quran. Ini alasan pertama. Kenapa dalam ayat ini disebut Al-Quran itu kutubun qayyimah.